Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Senang sekali untuk pagi ini saya bisa menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu. Tuhan memberikan hari yang baru yang indah kepada kami. Dan kami juga bersyukur untuk pagi ini Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami sebelum menjalani hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman. Biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan biarlah firman-Mu ini bukan saja kami dengar, kami terima, tetapi kami juga mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membaca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Jika di hadapan saudara ada Alkitab, maka saudara bisa membuka bersama dengan saya. Kalau saudara mau membuka Alkitab elektronik, silahkan. Kita akan membaca bersama-sama 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup orang Kristen di masa zaman akhir. Hidup orang Kristen di masa zaman akhir. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak seorang pun tahu kapan dunia ini akan berakhir. Tidak seorang pun yang tahu. Alkitab hanya mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Atau di dalam terjemahan lain dikatakan akhir dari dunia ini hampir tiba. Saudaraku, di dalam waktu belakangan ini seringkali kita mendengar, bahkan mungkin sudah membaca, bahkan sudah menerima WA dan lain sebagainya, bagaimana akan mulai muncul perang dunia ketiga. Dan ada dituliskan di dalam media sosial saudara elektronik, bahwa di dalam pemberitaan itu dikatakan ada 10 negara teraman di dunia ini ketika nanti terjadi perang dunia ketiga. Apakah termasuk Indonesia? Rupanya bukan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mulai ada orang yang berbicara tentang akan dimulainya, akan munculnya perang dunia ketiga. Tetapi juga saudara, kita mendengar bahwa adanya COVID-19 ini dikaitkan dengan zaman akhir. Dikaitkan dengan akan segera tiba, akan segera berakhirnya di dalam dunia ini. Dalam bahasa sekarang atau di dalam bahasa daerahnya itu adalah kiamat akan terjadi. Saudara, apapun kata orang, apapun yang dituliskan media sosial tentang zaman akhir, tentang akhir zaman, saya mau katakan kepada saudara bahwa Alkitab hanya mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, atau akhir dari dunia ini hampir tiba. Saudara, kalau kita orang Kristen, bahkan semua orang tahu bahwa akhir daripada dunia ini akan segera tiba, lalu apa yang menjadi respon kita?
Apa yang harus kita lakukan, kerjakan sebagai orang percaya? Apakah kita akan berkata, ini kesempatan buat saya untuk melakukan dosa. Ini kesempatan buat saya untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar. Ini kesempatan. Ataukah sebaliknya, ini adalah sebuah kesempatan untuk saya bertobat, untuk saya memperbaiki diri, untuk saya membangun hubungan lebih dekat lagi dengan Bapa, dengan Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang Alkitab firman Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang Kristen yang hidup di zaman akhir ini. Yang pertama, saudara, setiap kita harus ingat, saudara dan saya yang hidup di zaman akhir ini, yang pertama, tekunlah berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Akhir dari dunia ini akan segera tiba. Akhir dari dunia ini hampir tiba. Karena itu jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Di dalam terjemahan lain dikatakan, jadilah orang yang bersungguh-sungguh serta tekun berdoa. Saudara, saya fokus kepada bagian berdoa ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena ternyata banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi orang ini tidak bisa berdoa. Ada orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi tidak mau berdoa. Bukan saja tidak bisa, tidak mau, tetapi banyak orang Kristen, bahkan pengurus gereja, majelis gereja, bahkan mungkin hamba Tuhan, jarang berdoa. Atau lupa berdoa. Atau kita berkata, tidak ada waktu untuk saya berdoa, Pak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di masa-masa akhir ini, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam 1 Petrus 4 ini, supaya kita tekun berdoa. Jadilah orang Kristen yang tekun di dalam doa. Jangan menjadi orang Kristen yang kalau berdoa, itu waktu apa? Waktu terjepit. Waktu tidak ada jalan keluar lagi, baru kita berdoa. Waktu semua jalan sudah buntu, kemudian kita berkata, Tuhan tolong saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita hari ini, letak kekuatan kita sebagai orang percaya adalah di dalam doa. Letak kekuatan kita, ketangguhan kita sebagai orang Kristen adalah seberapa jauh, seberapa intens saudara di dalam kehidupan saudara dalam doa. Dan saya mau katakan kepada saudara, banyak hal yang tidak bisa diselesaikan melalui meja perundingan. Banyak hal yang menemui jalan buntu di dalam meja perundingan, tetapi mampu diselesaikan dengan lewat doa. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, kita orang Kristen yang hidup di zaman akhir ini, ingatlah selalu, tekunlah di dalam doa. Yang kedua dikatakan supaya kita orang Kristen belajar dan selalu belajar dan terus kita melakukan apa? Hidup saling mengasihi. Dalam ayat 8 dan 9. Saling mengasihi. Alkitab berkata, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Di dalam terjemahan lain dikatakan, lebih dari segala-galanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Saya senang dengan terjemahan ini, saudara. Dan saya suka sekali ketika kita mengasihi orang lain, maka kita juga akan bersedia untuk saling mengampuni. Saudara, berbicara tentang kasih, berbicara tentang mengasihi, saya percaya ini tidak asing lagi bagi kita. Tetapi jujur saudara, kita seringkali gagal di dalam mempraktekkan kasih dan mengasihi ini. Kita seringkali hanya berkata manis untuk berbicara. Kita berkata menarik untuk kita diskusikan. Mengasihi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengasihi orang yang mengasihi kita. Mengasihi orang yang selalu mendukung kita. Mengasihi orang yang selalu ada bersama dengan kita. Yang selalu mensupport kita, yang selalu baik dengan kita. Gampang, saudara.
Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika yang kita harus kasih adalah mereka yang menjengkelkan kita, yang mereka yang katanya menurut kita tidak layak untuk dikasih? Saya rasa tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi Alkitab bukan hanya menyuruh untuk kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi Alkitab justru menuliskan, kasihilah juga musuh, berdoalah baginya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam bagian ini. Rasul Petrus mengingatkan bahwa saling mengasihi bukan saja kita diskusikan dengan mulut kita, tetapi saling mengasihi juga harus ditunjukkan dengan sebuah perbuatan, dengan tindakan. Dengan cara apa, saudara? Saling mengampuni, dengan saling menerima, saling menabur kebaikan walaupun itu tidak mudah. Mari saudara, kita yang hidup di zaman akhir ini, kita belajar untuk satu hal ini, yaitu belajar apa? Mengasihi. Dalam bahasa saja, mari kita menabur kebaikan, menabur kebaikan, menabur kebaikan. Mari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan ini memang tidak mudah, tetapi saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya akan mampu mengasihi orang yang mungkin menjengkelkan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, kita yang hidup di zaman akhir ini, bukan saja kita tekun berdoa, bukan saja kita terus belajar untuk mengasihi orang lain, tetapi mari kita juga ingat yang ketiga, hidup di dalam pelayanan. Hidup melayani Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 dan 11. Hidup melayani Tuhan, melayani sesama, dan itu kita wujudkan, kita nyatakan dengan sebuah tindakan. Melayani orang lain, melayani Tuhan. Dan kita melayani bukan saja melayani tidak sesuai dengan karunia kita, tetapi melayani sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan anugerah Tuhan, sesuai dengan karunia Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengingatkan kepada kita, jadilah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadilah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara dan saya sudah menerima kasih karunia Allah. Saudara dan saya sudah menerima bakat yang berbeda-beda dari Allah. Karena itu saudara, mari kita gunakan itu semua untuk kepentingan bersama dan menjadi berkat bagi orang lain. Rasul Petrus memberikan sebuah contoh. Jika ada orang yang punya karunia untuk berbicara, karunia untuk berkhotbah, karunia untuk menyampaikan firman, maka Alkitab mengatakan sampaikanlah berita dari Allah, sampaikanlah firman Allah itu. Jikalau ada orang yang punya karunia untuk melayani, biarlah dia melayani sesuai dengan kekuatan yang dari Allah. Saudara, perhatikan kalimat ini. Dari Allah, dari Allah. Artinya apa? Fokus pelayanan kita adalah Allah. Dan apa goal kita? Goal kita adalah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Sebab Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, ini mengingatkan kepada kita. Kita rajin melayani, kita rajin untuk kita menjadi orang yang melayani Tuhan, tekun di dalam ibadah, tekun di dalam pelayanan kegiatan gereja. Ingat, fokus kita bukan diri kita. Fokus kita bukan pada orang lain, tetapi fokus kita adalah biarlah Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita lagi, bahwa kita orang Kristen yang hidup di zaman akhir ini. Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan 3 hal ini? Apakah kita sudah melakukan 3 hal ini dengan sungguh-sungguh? Kita tekun berdoa, kita belajar terus mengasihi orang lain, kita juga melayani Tuhan dengan fokus yang benar. Ataukah di akhir zaman ini kita hidup berfokus kepada diri sendiri, pada kita, pada saya, pada saya. Mari kita ubah fokus hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kepada kami
menegur kami, supaya kami sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman akhir ini, kami boleh hidup seturut dengan firman, hidup tekun di dalam doa, terus belajar dan belajar mengasihi orang lain. Bukan saja mengasihi orang yang mengasihi kami, tetapi kami mampu dan sanggup belajar untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi kami. Dan kami pun belajar untuk melayani dengan fokus yang benar, karena segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Bapa di surga, tolonglah meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.